Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi pada pembelajaran fisika. Hari ini kita akan membahas materi kita pada bab yang kedua, yaitu elastisitas. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari 3.2 menganalisis sifat elastisitas bahan dalam kehidupan sehari-hari. 4.2 melakukan percobaan tentang sifat elastisitas. Saya tanya, tahukah kalian benda-benda apa saja yang termasuk benda elastis? Coba dipikirkan benda-benda apa saja. Kalau kita berbicara elastis, itu adalah keadaan di mana ketika sebuah benda kita beri gaya, dan ketika gaya itu dilepaskan, maka dia akan kembali ke bentuk semula. Bisa dilihat pada gambar bentuk awalnya, kemudian saat direnggangkan, ketika gayanya dilepas, dia kembali ke bentuk semula, sama seperti bentuk awalnya. Berbeda dengan benda plastis. Kalau benda plastis, ketika kita beri gaya, maka dia akan berubah bentuk. Di sini saya punya beberapa benda. Benda yang pertama, ini termasuk elastis atau plastis? Saya pikir ya, benar, elastis. Gambar yang kedua, plastisin. Apakah dia bisa kembali ke bentuk semula? Benda plastis. Yang ketiga, karet ban. Benar, benda elastis. Dan yang terakhir, plastik adalah benda plastis. Diingat-ingat ya, apa itu benda elastis dan apa itu benda plastis. Kemudian, untuk selanjutnya kita berbicara tentang definisi elastisitas. Apabila gaya yang diterapkan terhadap suatu bahan dihilangkan, maka benda tersebut akan kembali ke bentuk semula. Contohnya tadi bekas karet ban. Ini dikatakan bendanya memiliki sifat elastis. Kemudian jika benda mengalami bentuk secara permanen jika dikenai gaya, contohnya tadi ada plastisin, tanah liat, lilin, maka termasuk benda plastis atau non-elastis. Untuk memahami elastisitas benda, dapat dilakukan percobaan menggunakan pegas. Silakan nanti di rumah kalian bisa mencoba. Ada pegas, kemudian diberi beban. Data hasil percobaan harusnya nanti yang akan kalian peroleh. Di sini ada grafik antara titik O atau titik 0 sampai A. Ini F sebanding dengan X. Berarti konstanta pegasnya konstan. Kemudian A sampai B, batas linearitas pegas. Berarti pegasnya sudah mulai tidak bisa kembali ke bentuk semula. Sedangkan 0 sampai B ini disebut sebagai daerah elastis. Kalau B ke C disebut sebagai daerah plastis. Berarti dia tidak bisa modot atau kembali ke bentuk semula. Gampangnya seperti itu ya bahasanya ya. Yang terakhir C, titik C ini adalah titik patah. Berarti kalau sudah sampai titik C, misal karet, maka dia akan putus. Pegas, maka dia juga akan putus dan sebagainya. Ini adalah grafik yang menunjukkan percobaan mengenai elastisitas bahan. Silakan poin-poin pentingnya bisa ditambahkan di buku catatan kalian. Jangan lupa semenarik dan serapi mungkin. Untuk besaran dan besaran elastis, kita mulai dari tegangan dan regangan. Ada 3 jenis perubahan bentuk benda, mulai dari rentangan, mampatan, dan geseran. Ini ada 3 bentuknya. Rentangan berarti kita rentangkan. Kalau pada tegangan, mungkin kalian pernah dengar tentang stres atau tegangan ini. Tegangan adalah suatu kondisi di mana gaya persatuan luas. Simbolnya tegangan seperti ini. Tegangan sama dengan F per A. Diingat-ingat, F gaya satuannya Newton, A luas penampang, atau luas permukaan meter persegi. Kemudian untuk regangan, di sini saya punya sebuah benda atau pegas. Awalnya dia sepanjang L0, kemudian diberi gaya atau ditarik sehingga panjangnya berubah menjadi delta L. Kalau berbicara regangan adalah
perbandingan perubahan panjang mula-mula dengan panjang benda tersebut atau panjang awalnya. Rumusnya kurang lebih seperti ini. Oke, intinya di sini kalau kita berbicara regangan, penyebut dan pembilang satuannya harus sama. Kalau delta L-nya dalam satuan meter, berarti L0-nya juga harus dalam satuan meter. Kalau dalam sentimeter, berarti keduanya juga harus dalam sentimeter. Diingat-ingat ya, satuannya harus sama. Besaran yang ketiga, kita punya modulus yang atau modulus elastisitas. Mungkin di buku ada nyebutnya sebagai Y. Di sini saya menuliskannya sebagai E, sama saja. Di mana modulus yang itu adalah tegangan dibagi regangan. Rumusnya seperti ini. Oke, saya tampilkan modulus yang untuk beberapa bahan. Ada seperti ini ya, nilainya berbeda-beda. Tabel ini diperoleh dari percobaan. Ketika para peneliti melakukan percobaan diperoleh ternyata modulusnya ini sifatnya konstan. Ya, kurang lebih seperti itu. Silakan jika ada yang perlu tambahkan ke catatan kalian. Ya. Selanjutnya kita lanjut ke pembahasan mengenai hukum Hooke. Di sini ada sebuah pegas, awalnya dia sepanjang L0, kemudian diberi gaya F, maka dia bertambah panjang ya menjadi delta L. Panjang awalnya ini sebagai L0. Oke, kemudian setelah bertambah panjang, perubahan panjangnya delta L. Hukum Hooke menyatakan hubungan antara F dan delta L. F di situ adalah gaya pegas, delta L pertambahan panjang, dan K adalah tetapan pegas atau Newton per meter. Berdasarkan hukum 3 Newton, aksi reaksi pegas akan mengadakan gaya besarnya sama tetapi arahnya berlawan. Oleh karena itu, Fp itu adalah sama dengan negatif F. Tanda negatif ini hanya menunjukkan bahwa arah gayanya berlawanan. Diingat-ingat ya, tanda negatif arah gayanya berlawanan. Jadi kalau di rumus tidak usah dituliskan, tidak masalah. Cukup F sama dengan K kali delta L. Ingat satuannya harus dalam SI, sistem internasional. F-nya Newton, delta L-nya adalah meter. Di sini saya tunjukkan grafik perbandingan antara F dengan pertambahan panjang pegas. Mohon maaf, di situ harusnya L ya, merupakan garis lurus K. K di sini adalah konstanta pegas. Konstanta pegas satuannya adalah Newton per meter. Oke, diingat-ingat. Yang benar grafiknya kalau percobaan seperti itu. Materi selanjutnya kita punya tentang susunan pegas. Di sini saya punya 3 buah gambar. Gambar pertama pegas tunggal ya. Gambar yang kedua pegasnya dirangkai ke bawah atau seri. Pegas yang ketiga adalah pegas yang disusun secara mendatar atau dirangkai secara paralel. Jadi dari sini bisa kita simpulkan bahwa susunan pegas itu aslinya ada 2 pokok. Yang pertama kita punya susunan pegas seri, yaitu gambar 2, pegasnya dirangkai ke bawah. Selanjutnya kita punya susunan pegas paralel yang nomor 3, yaitu pegasnya dirangkai menyamping. Untuk memperoleh konstanta pegas sesuai yang diinginkan, maka pegas bisa disusun secara seri maupun paralel. Pada rangkaian seri, pegasnya kita susun ke bawah. Konsep yang perlu diingat-ingat, gayanya sama besar. F1 sama dengan F2 sama dengan F3, sama semua. Maksudnya apa? Gaya pada pegas 1 sama besar dengan gaya pada pegas 2. Kenapa? Ingat dia disusun vertikal ke bawah. Berarti gaya yang bekerja adalah bendanya, massa bendanya. Oke. Sedangkan L-nya di situ L1 ditambah L2 ketemu L seri atau L total. Jadi panjang pegasnya bisa jadi berbeda-beda. Itu kalau rangkaian seri. Konsepnya perlu diingat-ingat itu. Untuk menemukan rumus ya. Di situ kita punya F atau kadang F di sini kita tuliskan juga sebagai W gaya berat. Diingat-ingat gaya berat dulu di kelas 10. Rumusnya W adalah M kali G, massa kali gravitasi. Rumus konstanta rangkaian seri yang kita gunakan ada rumus yang penjumlahan. Ingat bahwa F itu K kali L, berarti L sama dengan F per K. Kita rubah
L yang di atas tadi ya. Konsepnya F-nya sama besar, bisa dicoret. Misalkan kita coret Fs coret, F1 coret, F2 coret, F3 coret, sehingga sisa 1. Dari situ bisa kita tuliskan rumusnya 1 per Ks sama dengan 1 per K1 tambah 1 per K2 dan seterusnya. Diingat-ingat. Yang kedua, rangkaian paralel. Konsepnya tinggal dibalik, kalau seri tadi F-nya sama, di sini F-nya penjumlahan. Ya, gayanya adalah penjumlahan. Sedangkan panjangnya sama. L1 sama dengan L2 sama dengan L3. Panjang pegas 1 akan sama dengan panjang pegas 2. Kalau sampingnya ditambahi 1 lagi, maka juga sama panjangnya. Oke, ini konsep di rangkaian paralel. Sedangkan rumusnya, ingat yang kita gunakan adalah rumus yang penjumlahan, yang F1 tambah F2 tambah F3 dan seterusnya. Berdasarkan hukum Hooke, kita punya bahwa F itu sama dengan K kali L atau K kali delta L. Bisa kita ganti F paralel KP kali LP, F1 K1 kali L1 dimasukkan ya. Karena konsepnya L-nya sama, bisa kita coret. Sehingga rumus untuk rangkaian paralel KP sama dengan K1 tambah K2 tambah K3 dan seterusnya.